Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya batan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh kajian Al-Hikam Masjid An-Nahar yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuk ke hikmah yang ke-14, ingin mengingatkan sedikit. Ada sebuah hadis Nabi saya baca dalam kitab Kasyifatus Saja. Man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi ya, kanat lahu kafaratun ya. Siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali dalam sehari ya, maka akan menjadi penghapus dosa ya, bagi dirinya hari itu. Jadi la ilaha illallah berapa kali? 3 kali. Maka dalam majelis ini saya ngajak kita ini apa? Selalu baca la ilaha illallah. Begitu juga dengan istighfar. Baginda Nabi yang tidak pernah ada dosa, itu istighfarnya tidak kurang sebanyak 70 kali minimal. Nah, apalagi yang model kayak saya ini, setiap hari tidak berhenti dosa. Baik dosa anggota badan, dosa akal kita, dosa hati kita banyak. Dan ini salah satu jalan untuk banyak salah satu jalan taubat adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada ayat Allahnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
minta ampunlah kepada Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi ampun. Tapi ini bagi yang berdosa. Kalau bagi yang tak berdosa ya sebenarnya tak perlu. Kira-kira yang di sini merasa berdosa tak kira-kira? Nah, kalau merasa perlu, kalau tidak ya tak apa. Aku ini nunjuk jalan bagi yang merasa berdosa. Kalau caknya uji Pak Hari, nah itu kan bagi yang berdosa. Ya, kan menghindari. Tapi sejatinya istighfar itu sekalipun diucapkan oleh orang yang tidak berdosa, manfaatnya bagi satu orang tuanya. Istighfar itu walaupun kita tidak berdosa, astagfirullahaladzim, itu jatuhnya akan diberikan secara lidahnya pahala untuk kita. Yang kedua, karena ikut Nabi walaupun tidak berdosa istighfar berapa kali? 70 kali. Berarti pengangkatan derajat untuk dirinya dan pengampunan dosa untuk siapa? Orang tuanya atau orang-orang yang dicintai. Orang tuanya selesai diampuni dosanya, istighfar tadi untuk siapa? Untuk istrinya, anak-anak. Sekeluarganya lah diampuni kalau dosanya, dia tetap istighfar untuk siapa? Tetangga-tetangga. Jadi maka beruntung kalau di tempat kita ada wong soleh rajin istighfar. Karena istighfarnya untuk siapa? Untuk kita gitu. Nah yang repot kalau di situ tidak kaki ada orang gak istighfar. Makanya walaupun ada orang tak istighfar bareng, tahlil bareng, tetap untuk dia juga. Ya. Untuk dia juga. Sama seperti wong yang kena stroke, beli daging, masak daging, dia tak makan. Tapi untuk siapa? Untuk anak bininya yang sehat. Jangan sampai begini, aku ini tak masak nasi, kenapa? Diabetes. Dan bini kau, urusan dia. Tahu nggak po? Tidak makan daging. Aku kena ini, apa? Kolesterol tinggi. Ya. Jadi, ya karena aku tidak makan daging, aku tidak beli. Oh, nah itu. Jadi kita istighfar seperti kita beli makanan sebenarnya bukan untuk kita baik, tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di sekitar. Baik, kita akan masuk ke hikmah yang ke-14 ya. Kemarin disempurnakan hikmah yang ke-13 oleh Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Khatib. Di mana di hikmah yang ke-14 ini Imam Ibnu Athaillah berkata, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bi suhubil athar. Al-kaunu itu sesuatu yang ada, kulluhu zulmah, semuanya gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Tidak ada lain yang menyinarinya adalah munculnya kebenaran pada kaun tersebut. Faman ra'al kauna, siapa yang melihat sesuatu yang ada, walam yashhadu fihi, tapi tidak melihat cahaya pada diri, pada yang dilihatnya, au indahu, atau yang ada di sisinya, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka sesungguhnya dia perlu cahaya ya untuk melihat kaun tersebut. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif, ya, dan terhijab darinya matahari ma'rifah bi suhubil athar, dengan tertutup oleh apa suhub itu ya, awan-awan, awan-awan jejak dari apa yang dia lakukan. Nah, Imam Ibnu Athaillah ini memberikan kita nasihat. Dunia ini galau-galaunya gelap, tak bisa ditengok kalau tak katik cahaya. Aku nak tanya, kalau mati lampu benar tak kira-kira? Tiang tak ketengokan nih kalau mati lampu ya?
apa namanya, ya galau-galau lah. Kalau gelap sudah kita tidak tahu. Sampai aku punya kakak tingkat dulu di Yaman, mati lampu, tiang gedungnya dari besi, dia jalan tidak nengok, tang kena giginya patah. Sekarang lah jadi masya Allah, beliau ulama besar di salah satu daerah Cirebon. Orang nyebut namanya karena aku nyebut giginya patah. Ya. Jadi salah satu kakak tingkat itu tanda kita tidak bisa lihat. Jadi semua yang ada ini gelap, tidak akan terlihat. Apa semua yang ada? Al-kaunu ibaratun an kulli mawjud siwallah. Yang dimaksud dengan kaun itu apa? Ibarah, sebuah ungkapan yang menerangkan semua yang ada selain Allah. Kal alam indal mutakallimin. Seperti menurut orang ahli filsafat, alam semesta ini adalah kaun. Wa zulma intifa'ud dhaw, yang namanya zulma itu apa? Tidak ada cahaya. Fahiya adamiyatun la tahdi ila syai'in wa la tusilu ilaihi bal tatlifu anhu. Wa dzalika wasful kauni fi jami' halati illa wujuda lahu min dzatihi wa la qiyama lahu bi dzatihi. Jadi yang namanya zulmah itu gelap. Berarti ketika dia gelap, apa yang ada dalam diri kita? Mengatakan apa? Kalau sesuatu gelap tidak terlihat, berarti apa yang ada dalam diri kita? Contoh, Ustadz Latuhar tinggal di satu tempat gelap, tidak katik cahaya. Kemudian ada orang ngomong, Ustadz, di situ ada sungai. Sungai mana? Kan? Yang namanya gelap, padahal ada. Ya. Maka apa namanya? Perlu cahaya, perlu adanya cahaya. Semuanya gelap. Ketika dia gelap, kita tidak bisa melihat. Melihat saja tidak bisa, apalagi menilai. Menilai saja tidak bisa, apalagi merasakan. Ya. Merasakan saya tidak bisa, lebih-lebih lagi untuk menemukan. Makanya semua orang ini dari kata-kata al-kaunu kulluhu zulman menunjukkan semua orang ini butuh apa? Butuh cahaya. Nah, cahaya-cahaya dunia ini dikasih oleh Allah. Matahari, ya, bulan, bintang, bahkan apa? Dikasih oleh Allah energi-energi yang bisa membuat cahaya. Apa? Api. Ya, sekarang ini yang modern listrik. Ya. Bahasa Inggrisnya tuh listrik kecil, blor. Ya. Bahasa Inggris. Jadi kita ini butuh cahaya supaya apa? Menghilangkan kegelapan tadi. Nih mata ini walaupun sehat, kalau tidak katik cahaya, tidak bisa melihat apa. Ya. Baik. Wa inna ma huwa adamu fi kulli ahwalihi, ya, ats-tsalatsatul lati. Maka apa yang dimaksud nasihat ini? Nasihat ini bukan sekedar kepada fisik saja. Ustaz diajak oleh Imam Ibnu Athaillah, ya, berkelana dengan kata-kata ini. Tadi saya membuat ibarah analogi. Yang ada di dunia ini gelap galau. Kalau tidak katik cahaya, tidak ketingok. Apa maksudnya kalimat ini? Apa? Maka di sini Syekh Ahmad Zarruq mengambil sebuah arti yang lebih tinggi dari sekedar apa? Dari sekedar berkata dunia ini gelap. Yang pertama, awaluha al-madi qabla wujudihi wa huwa fihi adamun bihaqiqati halihi. Apa maksudnya? Dunia ini disebut gelap. Pertama, awalnya dak kati jadi ado. Ya, awalnya dak kati jadi ado. Maka berarti ada sesuatu yang mengada. Kak Yudi lahir tahun berapa? 1930.
Sebelum 74 gelap. Tidak kate, tidak ketenguan sampai Allah menunjukkan. Padahal di sisi Allah Kak Yudi lado loh. Lado, Allah Maha tahu Kak Yudi bakal lado. Bahkan Allah telah menciptakan benih-benihnya dan sudah menulis takdir. Sampai sini paham? Makanya dunia ini gelap sampai Allah menunjukkannya. Maka makna al-kaunuhu zulmah, melihat masa lalu. Masa lalu manusia ini gelap, yang menunjukkan bahwasanya sejatinya kita ini tadinya tidak ada. Ya, tidak ada. Al-madi qabla wujudi, masa lalunya belum ada. Wa huwa fihi adamun, berarti ya, bihaqiqati hali, hakikatnya dia itu tidak ada. Nah, jadi hakikatnya kita ini tidak kate sampai ada yang mengada. Carilah yang mengadakan itu. Ya. Sebelum kita nyebut nama Allah, jadi ketika kita ada, mestinya kita bertanya, kau adanya kapan? Aku adanya tahun 71. Lebih dulu kau ya? Iya. Kau tidak kate tadi, tapi ada yang mengadakan. Siapa? Makku. Bukan mak kau ngaduk baik. Ini bahasa baik. Apa lagi Erik tawonya besarnya? Ya. Wala qiyama lahu bidzatihi. Seseorang ini tidak kate zatnya tadi. Tidak kate apa? Zatnya. Tidak kate tangannya, tidak kate matanya, tidak kate hidungnya. Bumi ini tadi tidak kate tanahnya. Ya, tidak kate cak mana warnanya. Wala qiyama lahu bidzatihi. Tidak tahu cak mana bentuknya Erik, tidak tahu cak mana bentuknya, ya. Mana Pak Yul tidak hadir. Kau tak kena hukumnya nih kan? Ya, tidak tahu. Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya, wa in kana hukmuhu ma'luman, walaupun sejatinya dia sudah diketahui sebelumnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, yang kedua, apa yang dimaksud dengan al-kaunu zulma gelap? Al-halul lati tasawwara fiha wujuduhu wa thabata kaunuhu wa huwa fiha adamun bi adam istiqlalihi wa wujudu iftiqarihi. Sekarang ketika kita sudah ada, ya, walaupun kita lah ada, kita ditetapkan ada, tapi sejatinya kita tidak ada. Kenapa? Karena walaupun kita ada, kita tidak bisa merdeka. Bukti, butuh makan. Kalau haus, butuh minum. Kalau rindu, butuh seseorang. Ya, kalau panas, butuh dingin. Kalau dingin, butuh panas. Maka sejatinya kita nih walaupun ada, butuh yang lain. Berarti kita ini tidak bisa dengan sendirinya, tidak bisa dengan merdeka. Tidak bisa. Ya. Kita punya cinta, butuh objek cinta. Kita pengen senyum, butuh lawan senyum. Ya. Kita menyentuh, nah ada yang disentuh. Ya. Buktinya, kita nyentuh apa kalau tidak kata yang bisa disentuh. Kita punya marah, butuh sesuatu yang kita marahi. Kita punya sesuatu yang kita sukai. Kita punya suka, tapi harus sesuatu. Dan Allah menciptakan galau sekeperluan itu. Coba kalau kita dewean, cak Nabi Adam alaihissalam, ketika dia punya cinta dalam dirinya, walaupun surga kurang apa nikmatnya, dia tetap gelisah. Sampai Allah bertanya. Allah bertanya itu bukan tidak tahu ya. Aku ulangi lagi, ketika Allah bertanya kepada malaikatnya bukan berarti Allah tidak tahu. Seperti polisi nanya sama tukang maling, kau maling? Itu bertanya bukan berarti polisi tidak tahu. Dia lah tahu wong ini maling. Tapi pertanyaannya itu apa? Mempertegas. Beda dengan kita kalau nanya memang tidak tahu. Ya.
Ini kadang-kadang tuh lihat Tuhan kamu saja bertanya. Nah inilah wong ngajinya akidahnya masih tingkat sebayan. Tingkat sebayan, tingkat cantengan tuh nah, tahu cantengan yang kuku busuk loh. Ya. Jadi kadang-kadang menyebut hadis Nabi bertanya itu Allah bertanya seolah-olah berarti Allah tidak tahu. Bukan, Allah tidak tahu. Allah bertanya itu seperti polisi nanya sama yang maling tadi. Pertanyaannya itu apa? Mempertegas, ya. Malaikat coba tengok ngapo tuh Nabi Adam tuh kok di surga gelisah nih ya. Ditanya-tanya butuh apa? Butuh seorang sosok yang sama jenisnya dengan manusia, ya, untuk dijadikan apa? Kawan hidup. Maka Sayyidah Hawa tadinya zulmah. Apa zulmah? Tidak ketengokan. Tidak ketengokan sampai Allah tunjukkan di mata kita. Jadi yang tidak kate ini bukan berarti yang tidak ketengokan ini bukan berarti tidak kate. Cuma tidak terlihat saja. Tidak Allah tunjukkan dengan cahaya. Tuh. Seperti yang duduk di sini. Oh dia tuh tidak sedih. Kata siapa? Dia tuh lagi sedih. Cuma tidak ketengokan. Tak suka senyumnya lagi sedih dia. Ya. Oh dia tuh tidak bahagia. Kata siapa tidak bahagia? Cuma bahagianya tidak kelihatan. Ya. Jangan nengok orang lagi. Lagi murung dia. Dia tuh bukan lagi murung, lagi bingung cak mana nak ngatur hartonya. Yang tahu-tahu tu lah yang tertahu. Ngapo? Bingung nak ngatur yang mana. Justru kadang-kadang yang banyak tertahu itu nawai nasibnya. Nah laju nak ngatur. Sudah makanya kita ni tertahu baik. Itulah yang ada. Kalau yang lain tu dia mikirnya banyak. Nah kalaupun sudah ada, kita ini tetap tidak ada. Apa buktinya? Kita masih perlu sesuatu yang kadang-kadang kita cari sesuatu yang tidak ada. Maka yang ada tu gini dua. Ya, ada maujud, ada maf'ud. Coba maujud, maf'ud yang ada dijago, yang tidak kati dicari. Tapi menjago yang ada jauh lebih baik daripada mencari yang tidak ada. Ulangi lagi, dunia ini ada yang ada yang belum ada. Menjago yang ada itu jauh lebih baik daripada mencari yang tidak ada. Adanya si kok bini dijago. Mana nak nyari? Mak pendi galak ni kan masih nyari yang tak belum ada. Dia tu mungkin lah ada tapi masih gelap. Ya, maka supaya ada mak Pak Pendi nyari belor. Mano ni ya. Ada ai watino nengam ni ya. Dah, ya. Yang ketiga ya jadi agil tadi belum selesai. Bi adam istiqlalihi. Kita walaupun ada tapi yang tidak ada itu apa? Kebebasan kita. Ya, kebebasan kita. Kenapa? Karena kita masih perlu dengan wong lain atau masih perlu dengan benda lain. Contoh, kita nak jalan butuh kaki, butuh tenaga. Ya, butuh tenaga. Tenaga itu mana tenaga itu? Tenaga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasa oleh badan. Ya. Kami merasakan dulu waktu sakit. Keinginan besar tapi tidak kuawo. Pengen olahraga. Nanti tenaga tidak. Nengok uang makan. Ya Allah cak lemaknya. Pas dia cicip. Tidak enak gitu. Kok uang lain enak? Mana enak? Coba sekarang. Uang sakit. Ya. Kadang-kadang sakit hati nengok yang nunggu. Ngaku dia lalu yang makan. Ya. Yang jenguk, wah luar main. Bawa ayam panggang, biru, semangkuk. Nah, yang sakit, woi, yang jaga kubunya, dia galau yang makan. Ya, kita tadi dokter daftar, ini tak boleh. Macam Fahmi dulu buah-buahan dikurangi. Nah, buah yang jago yang makan.
ternyata bagi kita walaupun ada dak kate, bagi dia ada. Paham sampai sini? Masya Allah, ini kalimat luar biasa. Makanya nengok dunia ini jangan ada terus. Tengok dunia ini tadinya dak ada, yang sekarang ada. Tidak lepas dari apa? Keperluan kita. Artinya tidak walaupun ada masih ada yang tidak ada. Apa tidak adanya? Tidak bebas. Ya, contoh, perempuan itu ada, tapi tidak bisa bebas. Kenapa? Harus kita nikahi. Nikmat dunia ini ada, tapi ada yang tidak ada. Apa? Jalan yang halal harus dicari. Ya. Yalah, sama seperti orang alergi pakai perak, pakai emas. Bagi dia emas perak itu ada enggak? Tapi kenapa dia nak makinya? Tidak bisa. Ya, tidak bisa maki. Maka bagi dia, ya Allah, aku ni ada di dunia. Bisa jadi bagi dia, aku ni ada di dunia, tapi ternyata aku sebenarnya bukan di dunia. Ya, aku ada tapi tiada. Ya. Baik, ini tinggi sebenarnya bahasa beliau ini ya. Idzan man la qiyama lahu biwujudihi fa huwa adamun fi wujudihi. Orang yang bergantung kepada orang sesuatu itu tandanya tidak ada. Itu kata beliau. Ini aku terjemah pakai bahasa kita, Pak. Ya. Sesuatu yang bergantung kepada orang lain atau kepada yang lain itu menunjukkan kalau kita ini aslinya tidak ada. Jadi kita wajar berkata la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau mulai dari sini baru paham gitu. Tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah. Maka kita ini sebenarnya tidak ada. Jadi kita ini walaupun punya apa-apa sebenarnya, contoh sekarang yang dirasakan oleh Bang Rosik, minyak mahal itu ada tapi tidak ada. Ya, minyak mahal itu ada tapi tidak ada. Ya, Masya Allah. Jadi aku ulangi lagi, intinya yang kedua ini apa? Kita ini walaupun ada butuh orang lain atau butuh yang lain. Ketika kita masih perlu yang lain atau orang lain, itu menunjukkan sejatinya hakikatnya kita ini tiada, walaupun dihukumi ada. Contoh, kita punya dulur, ya, dia ini cacat, ya tak bisa apa-apa. Dianya ada tak kira-kira? Ada, tapi bisa tak bantu kita? Tak bisa. Ngangkat barang tak bisa. Tapi dia ada. Kenapa? Buktinya beras kita juga dimakan oleh dia. Ya kan? Berarti dia ni ada. Cuma keberadaannya belum tentu dianggap ada. Nah, inilah aku bolak-balik ni kata-kata ni ya. Ya. Lah. Nah, dia mudah-mudahan sampai sini kita paham. Makanya ini makna al-kaunu zulmatun. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang kedua ada tapi perlu dengan yang lain, itu menunjukkan ketiadaan. Yang ketiga, al-mustaqbal. Ya, gelap. Al-mustaqbal, apa al-mustaqbal? Di masa depan. Wa huwa fihi ala hukmi mamarrah. Urusan seperti ini sama ketetapannya yang seperti tadi. Fa in kana mimma yabqa wujuduhu fa huwa ghairu mustaqillin. Ya. Wa in kana mimma yafna wa yadhhab fa a'idun li sifatil madhi. Ya, wa hukmihi. Wa sawa'un ba'da al-ba'thi aw qablahu fafham. Nah, dengerin. Fil mustaqbal, ya. Fa in kana mimma yabqa wujuduhu fa huwa ghairu mustaqil. Maksudnya gini. Fil mustaqbal itu kita ini kan hidup sekarang sama yang akan datang. Besok, lusa, tahun depan, tahun yang akan datang, walaupun kita masih ada, kita masih perlu dengan yang lain dan yang lain.
menunjukkan kalau kita ini apa? Tiada. Tapi seandainya kita besok, lusa, ya, apa? Tahun depan, 3 tahun yang akan datang, ledak katik lagi di dunia ini, kita balik ke hukum yang pertama, apa? Dari ada menuju tiada. Kalau yang awal tadi apa? Dari tiada menuju ada. Lah ada perlu wong lain, ya. Kan kemudian sudah ada, walaupun perlu wong lain, nanti tiada. Jadi kita ini dari awal, tengah sampai akhir, ya. Aku ulangi lagi. Kita ini baru dari awal, tengah sampai akhir. Kenapa? Dari tiada sempat ada, terus untuk apa ada? Aku ulangi lagi. Pak Ari dari tiada ada, terus tak kata untuk apa ada? Kalau seandainya kita ditiadakan hanya berakhir kepada ketiadaan, itu menunjukkan Allah tak perlu dengan kita. Allah ini menciptakan kita untuk keperluan kita, biar merasakan tentang yang maha ada, yang keberadaannya tak pernah ada, tidak ada. Maka hakikatnya yang ada cuma Allah. Kenapa Allah? Allah ada tanpa kata tak ada, dan Allah tetap akan ada tanpa berujung kata-kata tak ada. Kalau kita ada, diawali dengan tak ada, diakhiri dengan tak ada. Jadi adanya kita sejatinya tidak ada. Sampai sekarang kita perlu dengan sesuatu, itu menunjukkan kita tak ada. Dan banyak yang kita perlukan sampai sekarang belum ada. Ujungnya kita ini tidak ada. Pengen bahagia, tak kati alat bahagia, berarti tak ada. Tidak ada. Berapa banyak orang yang punya harta tapi merasakan ketiadaan? Banyak. Ya. Orang yang merasa punya keberadaan tapi merasakan ketiadaan. Anak jauh, ya mohon maaf lah. Ingat, mungkin kita lagi sibuk ngurusin kerja, istri tinggal, anak-anak tinggal, ya kan? Ketika lagi nyendiri, timbul kita, ya Allah, rindu nih, pengen apa? Bersama istri, rindu kepengen bersama anak-anak. Saat itu walaupun dia punya pekerjaan banyak, tapi saat itu dia sedang tiada. Seperti tadi Nabi Adam, kurang apa surga? Ada galau. Nak buah? Ada. Lah, kenapa Nabi Adam perlu dengan siapa? Nabi Hawa, sedangkan bidadari banyak. Ingat, aku baru ingat nih. Nanti buka kitab tafsir. Buka kitab tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya. Ketika membahas ayat Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dari tanda kasih sayang Allah, Allah menciptakan pasangan dari diri kalian sendiri. Allah ciptakan pasangan manusia dari manusia. Dan Allah ciptakan pasangan manusia dari jin, dari apa? Hewan, dari lain-lainnya. Kenapa? Mohon maaf, aku nak nanya dulu secara logika. Kita wong Palembang, sama-sama ketemu wong Palembang, macam mana? Ketika lagi merantau, wong Palembang sama-sama ketemu wong Palembang, macam mana? Oh, aku tanya sama dokter ni wong merantau Cirebon. Ketika ketemu sama-sama wong Cirebon, macam mana? Langsung nempel kan? Langsung lurus. Ira. Ada tahu tak? Ira kan bahasa wong Cirebon ya. Ira je Cirebon je. Mau ketemu tu bahasa jaje. Ya. Sama seperti Fahmi dulu di Malaysia, di mana? Di Linggau, waktu di Yaman ketemu Ustaz Budi. Satu-satunya kawan wong Sumatera waktu cuma Ustaz Budi.
sekayu pula. Dia semangatnya ngomong Palembang. Wah, yang lain pening balanya. Sama wong Jawa temu-temu sama wong Jawa. Ya wis nyampung bosone. Wah, mulai meso-meso. Ya. Nah, ketika kita selalu sejenis seperti Nabi Adam, sama-sama manusia, sama-sama galak makan, sama-sama galak minum, ya kan? Ya mohon maaf, kita tidak tahu ketika Nabi Adam bertemu dengan bidadari walaupun cantik, tapi rasanya belum sama tentu seperti Sayyidah Hawa. Ya. Contoh, ketika istri kita mijit kita, ini kan manusia dengan manusia punya rasa yang sama. Ini nikmat dari Allah. Apalagi Allah buat pasangan kita dari hewan. Alangkah dak lemahnya dong. Dengan malaikat yang cantik baik, Nabi Adam ya masih memerlukan seorang sosok yang sama asasnya. Maka Allah ambil dari anfus. Anfus ini banyak makna tafsirnya. Pertama, ad-dhal'ul asghar, rusuk yang paling kecil. Yang kedua, makna anfus tu nutfah, air mani. Jadi maknanya tidak selamanya bini itu dari tulang rusuk terus. Bisa juga maknanya dari nutfah, dari air mani. Ya. Kalau secara ilmu medis yang paling masuk akal pendapat nutfah tadi sperma. Ya, sperma. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin dari tulang rusuk ini punya makna sesuatu. Ya ala kulli halin. Itu contohnya. Ya, Nabi Adam walaupun dia ado di antara yang ado, tetap merasa dah ado. Kenapa? Dia perlu yang kalau sedih merasa sedih. Ngapo? Kita kadang-kadang kasihan. Contoh, kita nengok ada anak yatim. Ngapa kita punya kasihan? Karena kita sama-sama manusia. Walaupun kita punya ayah, sedih nengok anak yatim itu ngapa? Kita kan bertanya, ya Allah, masih kecil lagi tinggal ayah, siapa yang nganjuk jajan? Nah, kan timbul pertanyaan kita. Kita sejenis masalahnya, ya, bukan sekelamin ya, maksudnya sejenis ini agak sekelamin pula maknanya lain. Sejenis ini kok sama-sama manusia gitu loh. Maka ketika kita tengok ada anak yatim tuh, kenapa kita sedih? Kita berpikir apa yang kita dapat dan berpikir apa yang dia tidak dapat. Siapa yang nganjuk jajan? Jadi kalau dia ngucap, dia ngadu sama siapa? Ya, dia kalau ada yang ngucap ngadu sama siapa dia tuh? Dulu. Terus kalau nak lebaran, siapa yang beliin dia baju baru? Timbul pertanyaan kita. Maka lahirlah sedih. Ya. Subhanallah. Sampai sini kita paham. Oh ya Allah, ini tandanya kalau kita ini tiada. Awalnya tidak kati, di tengah-tengah saling memerlukan. Ya, pas ada saling memerlukan, pas sudah ada pun walaupun saling memerlukan, ujungnya apa? Tiada. Makanya banyak-banyak mengucap apa? La haula wala quwata illa billah. Makanya kita ini kalau orang beriman, ngapa tidak takut dengan mati? Kan tak pernah mati. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kamu itu mati. Fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkanmu. Tsumma yumitukum. Kemudian kamu akan dimatikan lagi oleh Allah. Ya, fa ahyakum, ya. Wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kaget dihidupin lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Nanti kamu akan kembali. Jadi kita ni dilatih oleh Allah mati, hidup, mati lagi, dia hidup lagi. Jadi kalau orang mukmin, Pak Pendi tidak takut dengan mati. Karena mati itu sekedar apa? Mati itu pindah dari negara ke negara. Seperti Wak Pendi, aslinya orang mana Wak Pendi? Wak Pendi? Danau Ranau. Kesini. Sama. Kita tadinya di alam apa namanya? Rahim. Sebelumnya di alam ruh. Masuk ke dalam rahim. Dicabut. Makanya waktu bayi nangis, ngapa dia bayi nangis?
Dia meninggalkan dunianya, meninggalkan alamnya yang dia lah nyaman, tidak capek-capek lah dapat makan. Ya, bayi lah nyaman dalam perut ibunya, dikeluarkan dengan paksa oleh Allah. Ya, dikeluarkan oleh Allah dengan paksa dari perut ibunya. Nangis. Yang kedua nangis, mana tak nangis? Dia masuk di dunia yang dia tak kenal. Nah, siapa yang nyambutnya? Ditengoknya bidannya berjenggot, lana, ya kan? Kemudian ditengoknya yang nyambut ibu-ibu, tak dia kenal. Bahkan dia tak kenal dengan yang punya rahim. Ya, tak kenal. Sampai apa? Terbiasa dipeluk, disusui, ya. Nah, baru dia seperti seorang anak bayi lahir dari kecil, diadopsi. Yang dia tahu siapa ini? Ini ibunya, sampai dikasih tahu. Dia hanya bisa merasakan kasih sayang karena akalnya tak bisa berpikir ini siapa ibu aku atau tidak. Apa ini ibu kita? Belum tahu. Belum tahu yang masuk kita ini ibu kita ni apa ini. Allahu a'lam. Ya, hanya saja secara medis bisa dibuktikan dengan apa dokter? DNA. Dan berapa banyak orang yang DNA-nya sama tapi tak dapat kasih sayang yang sama. Ya. Nah, subhanallah, ini nasihat luar biasa, ya. Menasihati kita bahwasanya apa? Al-kaunu zulmah. Apa yang ada ni sejatinya gelap. Aslinya, hakikatnya tidak ada. Maka kita ini waktu lagi ada ini, carilah siapa yang mengadokan. Jangan nyari sesuatu yang sama-sama dah ada. Ya, kita ini nyari yang mengadokan kita karena dialah yang maha ado. Karena sejatinya kita ini dah ada. Kenapa kita nyari yang sama-sama dah ada? Tapi kami sama-sama ketemu, berarti sama-sama nyari. Di mana? Dia mencari yang dah ada di dia, ada di kita. Kita juga sama mencari apa yang dah ada di kita, ada di dia. Jadi kita ketemu istri itu, dia nyari yang dah ada, kita nyari yang dah ada. Ternyata yang dia cari ada di kita, tapi yang kita cari ada di dia. Sama-sama nyari yang dah ada. Ketemulah ada, akhirnya apa? Timbul yang ada. Nah, mulai nih langanar ini pentafsiran aku dewe, ya. Timbul yang ada. Timbullah anak Kak Yudi, timbullah anak Dokter Topan, timbullah anak Ustaz Sukatno, ya. Masya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya. Coba kita ini dulu, ya, sedikit bermunajat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Nah, kalau kita sudah paham makna ini, wajar kalau kita bilang apa? Alhamdulillahi Rabbil, ya. Kenapa? Sejatinya yang dipuji itu Allah yang maha adil. Orang bilang kita ganteng, orang bilang kita baik. Sejatinya yang baik yang ada dilihat oleh orang itu milik siapa? Allah. Makanya kita ucap apa? Alhamdulillah.
kita dapat nikmat. Nikmat tuh tadinya udah ada kan? Pas kita makan, terasa tak nikmat? Terasa. Itu tanda yang kita makan itu dari Allah. Dari tak ada, kemudian ada. Dan adanya makanan tak terasa nikmatnya kecuali kita makan. Kemudian apa yang kita nikmatkan dimakan, tadi akhirnya apa? Tak ada. Buktinya apa? Habis makan lapar lagi. Hilang lagi rasanya. Makanya ketika habis makan dapat nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwasanya ya Allah, apa yang ada hanya dari Engkau dan hanya Engkau yang ada. Makanya ini perlu kita ngaji tasawufnya apa? Seperti tadi habis kita ngaji, ketika kita menyebut subhanallah, terasa dalam diri. Kenapa? Merasakan kita tidak ada. Ya. Nah kalau kita tanpa rasa, tidak masuk macam subhanallah. Akhirnya cuma sebuah nyanyian baik. Subhanallah. Tapi ketika kita baca subhanallah tadi, maka dendang tadi itu merasa merayap sampai ke ubun-ubun. Nikmatnya. Kenapa? Kita sudah merasa dia ada. Yang ada hanya Allah. Ya. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu atau orang akan kehilangan kita, memang kita tidak ada. Hanya Allah yang ada. Ya. Cuma kadang-kadang hawa nafsu manusia. Mana yang hilang, nangis, sedih. Itu tanda kalau kita manusia. Kalau malaikat datik sedih. Karena dalam diri manusia tidak katik syahwat merasa ada. Sedih. Makanya kambing dengan kambing datik sedih. Mirip kalau. Ya. Kalau kita ini kan apa sebab? Sikok tu lah aku dapat yang model macam ini Ustaz, hilang pula. Kadang-kadang bukan apa-apa, aku tu sedih bukan apa, nak nyarinya yang sama tu susah ya Allah. Ya, susah ya Allah, sedih bukan apa-apa. Lah merasakan. Ya mungkin yang duduk di sini pernah punya motor kesayangan. Ya. Itu motor, padahal motornya tidak punya perasaan dengan kita. Itu nak dijual, nak tidak terserah, tapi kita mungkin Wak Pendi punya sejarah dengan motor itu. Inilah yang membuat karir kita pertama kali. Kita sayang dengan motor. Itulah bedanya kita dengan motor. Motor nanti sedihnya dia terserah. Jangan juga motor juga manusia, bukan. Nanti lah motor juga manusia. Kalau ustadz juga manusia sama. Ustadz sedih. Kalau ustadz tidak sedih lagi, malaikat namanya. Ya, manusia galau-galau. Nak wong hebat, nak wong berilmu, nak siapa baik pasti ada rasa sedih. Kalau motor tak, maka kita sama motor baik. Motornya terserah nak dijual dengan tidak. Kita aja cuma, ya Allah sayang dengan motor ini. Ngapa? Ini kenangan. Ini layangan aku dulu. Aku di motor dijual baik. Apalagi aku lah ditelangap, lah ditelantarkan di mana? Di gudang, berdebu pulau. Jual. Ini contoh itu. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Baik. Lanjut. Wa in kanatil adamiyatu hukmuhu fi jami' ahwalihi fa dhuhuruhu bi nawariyatil wujudil jaizi badal minal adamil majuri innama huwa bi munawwirihi biha. Nah, ini ya. Walaupun sesuatu yang walaupun ketiadaan itu hukumnya di setiap keadaan, lampau, sedang, berlaku dan nanti, ya. Fadhuhuruhu, penampakannya binuraniyatil wujud, dengan pencahayaan ada, ya, yang boleh menjadi pengganti dari kata tiada, tidak ada lain karena ada yang menyinari, ya, karena ada yang menyinari. Contoh, ini gelap, kita pakai senter, pas kita nyenter, yang ke center ada kan, yang tidak ke center. Nah, tentu nih, ini analogi nih. Kita bawa center, ya kan? Itu center, tapi ini cahaya Allah. Kalau cahaya Allah, kalau sudah bercahaya, ketenguan galau. Tapi kalau center kan jaraknya kecil kan? Yang lewat dari center tidak ketengok. Jadi sejatinya yang ada ini karena pencahayaan baik jadi kelihatan ada. Ya.
Nah, tentu ketika semua yang ado ini, kata-kata ado ini sebenarnya kata-kata ganti, kata-kata kiasan sesuatu yang ado karena disenteri jadi ado, ya. Ada yang menyinarinya, ada yang memberikan cahaya. Wahuwa, siapa yang memberikan cahaya? Wahuwal haqqu subhanalladzi azhara wujudahu bi qudratihi. Ya. Dialah Allah yang maha suci, yang azhara wujudahu bi qudratihi. Allah menunjukkan keberadaannya bi qudratihi, dengan kekuasaannya. Jadi ketika Allah mendatangkan Dr. Topan ke muka bumi ini, Allah nak ngasih tahu, nah aku yang ado, bukan kau. Dengan kau yang ado, kau jadi tahu kalau aku ado. Nah, itu bahasa. Makanya kita mau melihat Allah ini ado, lihatlah apa yang Allah adokan. Maksudnya aku gunakan bahasa filsafat biar muter-muter kata ado, ya. Supaya kamu nih tahu kalau aku ado, aku adokan kamu. Adonya kamu bukan menunjukkan kamu tuh ado, tapi menunjukkan kalau aku yang Allah ciptakan malaikat Jibril. Sebegitu hebatnya malaikat Jibril, makhluk Allah dari antara malaikat yang paling bagus, yang paling indah. Bukan malaikat Jibrilnya yang indah sejatinya, tapi siapa? Allah yang maha indah membuat keindahan. Allah ciptakan manusia, ada wong sepinter Imam Syafi'i, ada wong sehebat Imam Abu Hanifah, ada wong sehebat Imam Malik. Sejatinya bukan mereka yang hebat, tapi siapa? Allah yang maha menitipkan kehebatan. Nah, kalau kita nengok Imam Syafi'i baik, apa yang ditengoknya tak lupa, apalagi Allah yang maha menciptakan Imam Syafi'i. Ya. Ketika kita melihat Nabi Muhammad sebegitu gantengnya, sebegitu mulianya, maka sejatinya ketika kita melihat Nabi Muhammad, sejatinya jalan untuk apa? Mengenal Allah. Maka dari sini, ya, Allah nyuruh kita ketika kita melihat rumah kita yang bagus, mobil kita yang mewah, istri kita yang cantik, uji kita. Karena uji wong cantik tidak cantik di bini kita, adanya di bini dia. Tapi karena kita disinari oleh Allah, akhirnya nengok bini kita tuh ada cantiknya. Tapi wong lain dah nengoknya yang cantik bini dia. Nah, kalau ada wong yang nengok bini wong cantik, itu berarti ada sinaran lain. Ya. Wah, mulai ekong. Ya. Sudah. Baik. Ngapa lagi kesana-sana nih? Ya. Nah, apa yang ada pada diri kita cantik, indah, itu semua Allah yang menunjukkan. Maka bawalah, alhamdulillah ya Allah, aku lapar kau kasih makan, aku kepengen dapat kesenangan engkau kasih kemewahan. Ya Allah, aku kepengen ini itu engkau kasih jalan-jalannya ya Allah. Kenapa? Diberikan oleh Allah apa? Pencahayaan. Nah, cuma nanti dibahas pencahayaan ini satu, sinarnya cuma sampai di dunia ini baik, atau nanti sampai akhir. Sekarang aku nak nanya majlis di sini, kepengen dapat sinaran di dunia baik atau nanti sampai di akhirat? Kalau kepengen sampai di akhirat, tentu tidak cukup dengan sinaran matahari, tentu tidak cukup dengan sinaran listrik. Kita harus melihatnya dengan sinaran yang bukan cuma nangkep sinar matahari seperti mata kita. Kita harus punya pandangan hati yang bisa menangkap sinaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nih aku bacakan ayat Allah. Wallahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surah An-Nur ayat 35. Kayak dibaca. Jadi Allah nur. Cuma kata-kata nur main ini lah jadi nama wong, akhirnya jadi lendekan wong. Nur. Ya. Nur yang maling. Nur yang durhaka dengan wong tua. Padahal nur itu salah satu
ya bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menjadi apa? Yang menjadi cahaya langit dan bumi. Mudah-mudahan mata batin kita bisa menangkap cahaya Allah. Amin. Ya. Bi qudratihi wa khassahu bi idradatihi wa atqanahu bi hikmatihi. Allah memberikan keistimewaan dengan iradahnya. Punya kuasa dan Allah iradahkan. Apa iradahkannya? Ketika Allah ingin menciptakan makhluk manusia, di antara makhluk itu Allah ingin menciptakan manusia yang namanya Sukatno. Jadi kando Sukatno lahir di muka bumi ini bukan iradah wong tuanya, tapi iradah Allah. Wong tua kita waktu punya Ustaz Sukatno itu tidak tahu cak mana modelnya Ustaz Sukatno. Tapi pas lahir, oh ini Sukatno. Orang tua cuma punya kehendak, punya nama. Tapi sebelum wong tua berkehendak punya nama anak Sukatno, Allah lah tahu bahwasanya wong tua ini akan ngenjuk anaknya nama apa? Sukatno. Jadi sejatinya adanya nama kita itu Allah yang mengadakan. Artinya Sukatno itu dibalik kepada 3 kaidah tadi, tiada, ada, dan tiada. Kenapa? Bergantung kepada iradah Allah. Sengaja aku pakai nama Sukatno biar yang lain baca ngato. Ya. Wa atqanahu bihikmatihi, dan apa? Allah Subhanahu wa taala mengitqannya dengan hikmah. Ya, dengan hikmah dari Allah Subhanahu. Fakana zahiran fihi, maka dengan cahaya Allah tadi kita jadi nampak. Jadi bisa jadi yang saat ini belum ketingoan, Allah belum tunjukkan bahaya cahaya. Ya, seperti kita belum tahu kan waktu itu kalau pertalite nak naik kan, nah ditampakkan oleh Allah pertalite naik. Belum tahu nih apalagi yang naik lagi nih, belum tahu gitu. Ya, belum tahu. Ingat, ketika Allah masih menyembunyikan aib kita, bersyukurlah. Karena Allah belum membuka mata wong lain untuk melihat cahaya aib. Syukur banyak-banyak, syukur. Disembunyikan oleh Allah masih gelap. Sejatinya wong lain belum nengok aib kita bukan berarti tak katik kan. Aduh, Allah belum nampak. Aku yakin yang duduk di sini kalau tahu aib aku tak galak ngaji lagi. Maka aku bersyukur Allah masih menyembunyikan aib aku. Kalau Ustaz Sukatno tentang aib aku tak galak ngaji lagi. Apalagi jak zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu, apa baik dosa yang dilakukan oleh kemarin dipasang di dinding rumah. Contoh, Dokter Topan ngambil surat tanah mertua. Ini contoh baik. Ya, besok pagi depan rumahnya, malam tadi sertifikat tanah diambil Dokter Topan, dicap oleh mereka. Nah, serius. Makanya lebih berat zaman dulu, zaman Nabi. Baca dalam kitab Khosais Muhammadiyah karangan Sayyid Alwi Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya, mudah-mudahan kalau habis ini ngaji kita kitab Khosais Muhammadiyah. Amin. Jadi itu. Jadi kalau kita ni tak nak, sebenarnya kita ni ada kalau aib, kita tahu aib kita ada. Kalau nak diungkapkan malu. Makanya kita marah kalau ada orang menceritakan apa aib kita. Ya. Fihi bidalatin alaihi, dengan menunjukkan kepadanya wa huwa ma bayyanahu al-muallif. Nah, inilah nanti akan dijelaskan pada pertemuan besok. Wa innama anarahu zuhurul haq. Tidak ada lain yang tadinya tak katik jadi ada, yang ada juga perlu yang tak ada dalam dirinya kepada yang lain. Kemudian apa tadi? Dia menjadi tidak ada, sebenarnya yang menyinarinya. Wa innama zuhurul haq. Tidak ada lain, penyinaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan membahas tentang penjelasan bahwasanya Allah yang menyinari segala yang ada ini, ya, sehingga yang tadi yang ada ini jadi nampak menjadi kita hukumi ada padahal sejatinya tidak ada. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada penyebutan nama yang tidak layak. Tapi inilah kita belajar sama-sama dalam rangka apa? Mengenal Allah
Dan mudah-mudahan pencahayaan ini sampai kepada pandangan mata hati kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang maha ada, kami yang maha tiada. Ya Rabbana ya Karim, maka kami meminta kepada Engkau yang maha ada, tunjukkan kepada kami jalan menuju surgamu ya Allah. Sampai saat ini mungkin karena dosa-dosa kami ya Allah, jalan itu belum tiada di hadapan kami. Maka kami minta dengan cahayamu, tunjukkan di hadapan mata kami supaya jalan itu ada dan kami bisa melewatinya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha ada, saat ini Engkau sedang menunjukkan kepada kami jalan kemaksiatan. Maka dengan cahayamu ya Allah, padamkan cahaya kemaksiatan ini, bukakanlah cahaya kebenaran supaya yang kami lihat bukan maksiat tapi kebenaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, mudah-mudahan cahaya itu Engkau berikan juga kepada istri kami, anak-anak kami ya Allah, santri-santri kami, dulur-dulur kami, semua orang-orang yang kami cintai ya Allah, termasuk orang-orang yang saat ini mungkin sedang membenci kami ya Allah. Tunjukkan jalan kebenaran itu ya Allah. Tutup ya jalan kemaksiatan dengan Engkau menutupkan cahaya itu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, kalau cahaya itu sudah Kau pancarkan tapi terhalang oleh hati kami yang penuh dengan dosa ya Allah, maka pancarkan cahaya itu ke hati kami ya Allah, hingga menembus daripada awan-awan yang menutupi itu semua ya Rabbana ya Karim. Rabbana ya Allah, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi